Bilangan 2319, coba dibuka. Di mana bilangan? Bilangan 2319. Tadi Abang mengatakan, kita konfirmasi dulu pernyataan Abang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, kan? Iya. Saya kunci jawabannya ya. Oke, bilangan 2319. bilangan 23 ayat 19. Oke. Buka lah. Saya nggak mau panjang lebar di sini, biar dipelajari bilangan 2319 itu ya. Siap. Allah silakan. bukan manusia. Iya, benar. Stop. Jangan dipanjangkan. Tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia, kan? Ya, telah menjadi manusia. Tolong jangan dirubah jawabannya. Jangan dirubah jawabannya. Tadi sudah saya kunci. Abang mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Beda dia konteksnya telah Ini Bang Suma beneran gak sih? Iya, begitu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Da? Alhamdulillah. Sebentar Bang Petra, saya mau sapa Bang Da dulu. Komut dulu. Masya Allah. Sehat. Gimana Jumatannya Bang Da di situ? Ya, alhamdulillah berjalan lancar, aman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku yang ganteng, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. terus abang, aku kemarin maaf aku 3 hari nggak live. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Di sini ada penyembah Yudas, ada. Ada Ada itu. Iya ada. Lanjut Bang Da, silakan. Lanjut Bang Da, lanjut. Oke. penyembah Yesus Kristus Juma, bukan penyembah batu. Petra, aku baik-baik lah. Jangan emosi, santai aja, santai. Santai ya, oke. Santai. Belum, jangan Jadi di dalam pengakuan Yesus Matius 4 nomor 4, manusia itu dijadikan bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu keluar dari mulut Tuhan atau dari mulut rahim Maria? Jawab, pakai otak tapi ya. Yesus itu telah menjadi manusia. Maksudnya menjadi manusia apa ini? Firman Yang itu telah menjadi manusia. firman keluar dari mulut Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada firman menjadi manusia, enggak ada. Yohanes 1 nomor 14 itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Firman Yang itu sabda telah menjadi Yesus, manusia. yang sabda Yesus itu Matius 4 nomor 4. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu firman yang keluar dari mulut Tuhan atau Yesus itu adalah manusia yang keluar dari mulut rahim? Jawab, pakai ini Firman tapi. itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu himne Plato, ajaran filsafat Yunani. Yang saya tanya sabda Yesusnya. Jangan belok-belokkan. Yang saya tanya sabda Yesusnya, bukan himne Platonya. Himne Plato mengatakan yang telah menjadi manusia. pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Logos itu telah menjadi apa? Daging. Logos menjadi daging. Bengkok-bengkokkan nanti kepalamu. Itu filsafat Yunani. Ini titik terakhir sama kamu Juma. Nah, ini titik terakhir. Saya tunggu. Santai. Kamu duduk yang santai, Bung. Kepalamu akan bengkok. Santai Petra. Duduk yang santai. Duduk yang santai, duduk. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, yang mana yang sabda Yesus? Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 atau Matius 4 nomor 4? Yang mana yang sabda Yesus? Firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saya tanya, sabar dulu, sabar. Yang mana yang sabda Yesus? Yohanes 1 nomor 1 dan Yohanes 1 nomor 14 atau Matius 4 nomor 4? Jawab. Dengarkan dulu. Jawabannya, firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saya tanya, saya ulang lagi. Yang mana yang sabda Yesus? Matius 4 nomor 4 atau Yohanes 1 nomor 14?
Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Iya, tahu, saya tahu bunyinya, saya tahu. Bahkan bahasa Yunaninya pun saya tahu. Saya ngerti kalau itu. Yang saya tanya, yang mana yang sabda Yesus antara Yohanes 1 dengan nomor 14 atau yang sabda Yesus adalah Matius 4 nomor 4. Yang mana yang sabda Yesus di situ? Sekarang akui dulu Juma bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Iya, menurut Yohanes 1 nomor 14 firman menjadi manusia. Oke, menurut Yohanes 1 nomor 14. Ya. Menurut Yesus yang menjadi manusia itu adalah semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu menurut Yesus. Saya tanya kepada Anda sekarang, yang mana, Bung? Yang mana yang sabda Yesus? Yang mana yang perkataan Yesus? Yohanes 1:14 atau Matius 4 nomor 4? Jawab. Kamu katakan tadi yang keluar dari mulut Yesus, ya kan? Yang keluar dari mulut Yesus. Loh, kamu katakan tadi seperti itu. Muridnya Bom-Bom, dengarkan. Seperti ini. Dengarkan. Awas Dengarkan. jangan bengkok kepalamu Juma. Dengarkan, Bung, dengarkan. Sebagai anak bangsa, sebagai anak bangsa, kita ini saudara. Kita ajari anak bangsa pakai otak ini, pakai otak. Dengarkan. Adalah Allah itu sendiri. Dengarkan. Seperti itu. Yohanes 1 nomor 14 dan Matius 4 nomor 4, yang mana di antara dua dalil ini yang merupakan ucapan Yesus? Yang mana? Apanya? Jawab. Yang mana yang sabda Yesus di antara dua ayat itu? Yang satu, firman menjadi daging. Oke, firman menjadi daging. Oke. Yang satunya, Matius 4 nomor 4, manusia tercipta dari semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang mana yang menjadi sabda Yesus? Yohanes 1 nomor 14 kah? Atau Matius 4 nomor 4? Jawab. Tepat. Iya, silakan. Tetapi Yesus menjawab. Siap. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi Itu sabda Yesus. firman, yang keluar dari mulut Allah. Oke, thank you. Itu sabda Yesus. Ya, sekarang kamu baca Yohanes 1 nomor 14. Coba dulu kamu jeli, maksud dari firman di sini apa? Yohanes 4 ini. Perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang kamu baca Yohanes 1 nomor 14. Baca. Di sini. Baca. Tetapi dari setiap firman. Yohanes 1 nomor 14 baca. Dengar dulu. Yohanes 1 nomor 14 baca. Jelaskan dulu sini ya. Dengar. Maksud dari firman di sini. Ucapan. Tetapi di dalam Yohanes itu menjelaskan sang firman itu sendiri, Allah itu sendiri. Paham kamu di situ? Makanya di sini. Sekarang oke. Tenang. Usap dadamu, tenangkan diri Anda. Sekarang pertanyaannya adalah Yohanes 1 nomor 14 itu perkataan Yesus atau perkataan pengarang? Jawab yang jujur. Yohanes 1 ini Juma, ya kan? Menjelaskan siapa itu Allah. Saya tidak tanya. Yang saya tanya Yohanes 1. Yang saya tanya Yohanes 1 nomor 14 itu. Tunggu, Juma. Dengerin dulu Petra, dengerin dulu lah. Dengarkan saya. Muridnya Bom-Bom dengarkan. Muridnya Bom-Bom dengarkan saya. Yohanes 1 nomor 14 itu. Yohanes 1 nomor 14 itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes? Jawab.
Yohanes 1 di sini menjelaskan siapa itu firman. Allah itu sendiri. Matius 4 di sini menjelaskan bagaimana Tuhan itu berfirman. Itu, kamu tidak ngerti tentang siapa itu berfirman, siapa itu firman. Panggil bom-bom ke sini, panggil bom-bom biar saya suntik perutnya pakai jarum pentul. Muridnya begini modelnya. Murid kok kayak begini. Kamu jangan belok-belokkan firman Tuhan. Saya bertanya sederhana, Yohanes 1 nomor 14 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis Yohanes? Yohanes Jawab. 1 itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Iya. Tulisan itu menjelaskan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi daging. Oke, yang saya tanya, apakah penjelasan Yohanes 1 nomor 14 itu penjelasan yang dijelaskan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri, atau pengarangnya sendiri? Jawab. Silakan Petra jawab. Jangan di mute. Petra. Petra jawab. Ya. Dan Yohanes menjelaskan di sana bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya, Berarti firman Anda itu sudah mengakui. jadi manusia. Berarti Dan Anda firman sudah itu mengakui. sendiri. Oke, Yohanes berarti itu menceritakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Berarti Ya. Anda sudah mengakui bahwa Yohanes 1 nomor 14 itu adalah penjelasan Yohanes. Ya, jelas. Tetapi jangan salah, itu firman Tuhan. Sekarang yang menjadi penerima firman antara Yesus dengan Yohanes itu siapa? Yohanes atau Yesus? Yohanes menerangkan bagaimana Yesus itu dia adalah Allah itu sendiri. Itu penjelasan pengarang Yohanes. Oke, silakan Anda bawa pulang bungkus. Minum kopi sama Pak Bom-Bom. Oke, itu pengarang Yohanes mengatakan gitu. Silakan bagi dua dengan Bom-Bom. Yesus berkata di dalam Yohanes 17:12-49, Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang pengarang Yohanes 1 nomor 14 itu berkata-kata siapa yang berikan firman ke dia, seperti itu bunyinya. Dia terima dari mana? Maksudnya? Pengarang Yohanes menerima tulisan itu dari mana? Firman menjadi daging itu dari mana dia dapat ilmunya? Dari semua kitab suci yang dituliskan Yohanes itu adalah ilham dengan Roh Juma. Dari mana? Dari mana? Sekarang gini. Sekarang gini. Setiap penulis dalam Alkitab itu adalah diilhami dengan Roh Kudus. Penulis Yohanes ini murid Yesus atau bukan? Murid Yesus. Berarti yang harus mengajarkan Yohanes menulis itu siapa? Mengajarkan bagaimana? Yohanes ini kalau murid Yesus, maka Yohanes harus menerima pengajaran dari mana lagi? Kalau murid menerima ajaran dari mana? Kalau murid menerima ajaran dari mana ajarannya? Jadi maksudnya dari guru? Dari Pak Bom-Bom, salah. Murid menerima ajaran dari mana? Murid menerima ajaran dari guru, gitu. Oke. Siapa yang guru antara Yohanes dengan Yesus? Loh. Yesus itu adalah Allah itu sendiri cuma. Jangan pakai jurus Bom-Bom. Yang mana yang guru antara Yohanes dengan Yesus? Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi. Dia menulis buku itu karena dia adalah saksi di situ.
Berarti Yesus yang mengajarkan penulis Yohanes, betul? Yohanes menuliskan itu dalam kitab itu adalah dengan ilham Roh Kudus itu sendiri. Nenekmu kiper. Seperti itu. Yohanes ini, Yohanes ini muridnya Roh Kudus atau muridnya Yesus? Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Supaya kamu paham. Loh, makanya di dalam Al-Quranmu kamu tidak paham tentang roh. Jangan dulu kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang mana merupakan yang merupakan gurunya Yohanes? Allahmu itu roh enggak? Roh Kudus atau Yesus? Yang mana yang gurunya Yohanes? Ya. Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Biar paham kamu. Yang menerima firman Roh Kudus atau Yesus? Firman itu cuma telah menjadi manusia. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Ucapan bagaimana? Ucapan bagaimana? Aku juga tidak tahu. Ucapan bagaimana? Loh, Segala tulisan Yohanes itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena dia adalah penulisnya, dia Yesus muridnya. berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ya. Berarti yang menyampaikan firman ke Yohanes adalah Firman kepada Yohanes gimana sih si Juma ini kok nggak paham kamu Juma? Yesus berkata di dalam Yohanes 14, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Sekarang firman yang diterima oleh Yesus semuanya telah disampaikan oleh Yesus, dan muridnya percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus. Pertanyaan saya, Yohanes menerima firman dari mana? Yohanes menerima firman. Yohanes menulis Juma, menulis kitab. Iya kan diterima dulu, Tompel. Tidak mungkin langsung menulis. Kalau dia menulis langsung itu mengarang bebas namanya. Dasar bom lu. Saya tanya. Yohanes sebelum mengarang menerima firman dari mana? Yohanes itu cuma dia adalah penulis. Iya, sebelum mengarang tulisannya dia terima firman dari mana? Dari Allah itu sendiri. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper bagaimana? Yang mengajarkan firman di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Injil, itu siapa? Mengajarkan gimana? Yang mengajarkan Injil, Markus 1 nomor 14, ketika Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Sekarang pertanyaan saya, yang mengajarkan Injil Allah di Galilea siapa? Injil. Maksud Panjul. Tahu gak kamu itu? Udah dibilang Injil masih bertanya. Maksud daripada Injil apa? Nenekmu kiper, ngapain kau bahas itu lagi? Yang mengajarkan Injil di Galilea itu namanya siapa? Mengajar Injil di Galilea. Markus 1 nomor 14, setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Injil? Maksud daripada Injil itu apa? Nenekmu kiper. Maksud daripada Injil itu Yang apa? saya tanya, muridnya Pak Bombong, penyembah Yudas, Maksud daripada Injil yang itu apa? mengajarkan Injil di Galilea. Di Galilea itu siapa? Maksud daripada Injil itu apa? Coba aku tanya dulu. Nanti kita bahas itu. Kabar duka matinya Yudas di tiang salib, itulah Injil. Kabar duka meninggalnya Yudas di tiang salib. Kalau puas.
Maksud daripada kitab Injil aja kamu nggak tahu. Ya udah, matinya Yudas di tiang salib jadi penebus dosa untuk Roma Yunani. Oke, puas. Itu aja kamu salah. Ya udah, salah. Sekarang yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Injil di Galilea? Nah, Injil itu tahu nggak kamu artinya? Saya tidak mau peduli, mau dia kabar duka cita, kabar bahagia, kabar surat kabar robek, aku tidak mau tahu. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Injil? Kristus, dengar ya, Juma ya. Siapa yang mengajarkan Injil di Galilea? Jawab. Dengar. Kamu paham dulu apa yang dimaksud dengan Injil. Injil itu kabar duka cita, kabar sukacita, kabar gembira, evangelion. Segala tulisan daripada murid itu keluarlah setan. Keluarlah jin-jinnya Yudas dan jinnya bom-bom keluar dari Petra. Ente eleng itu. Daripada Injil aja kamu nggak tahu. Saya ulang pertanyaan saya. Sekarang tanya dulu kamu. Ini dalil. Markus 1 nomor 14. Maka datanglah Yesus ke Galilea mengajarkan Injil. Maka datanglah Yesus di Galilea mengajarkan Injil. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil. Pertanyaan saya, kamu maksud daripada Injil di dalam Al-Qur'anmu seperti apa? Yang dibawa ke Nabi Isa? Pertanyaan saya bertanya kepada kamu, Injil yang dimaksud dengan di Al-Qur'an itu, Injil yang dibawa Nabi Isa itu seperti apa? Jelaskan dulu. Injil terdiri dari huruf Ain, Nun, Jim, dan Lam. Injil, bukan abjad Yunani. Oke? Injil, kitabnya Nabi Isa, ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Sekarang tunjukkan dulu Injil yang dibawa Nabi Isa itu mana? Hilang dimakan popok. Gak usah kemana-mana kamu. Berarti nabimu gagal. Nabi Isa itu gagal cuma. Petro, dengarkan. Oke, Injil Kristus. Petra dengerin dulu, Petra. Dengarkan. Dengerin dulu, Petra. Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Ya. Mana Injil Allah itu? Mana? Perlihatkan Injil saya. itu. Ya, mana? Sekarang ku tanya. Bom. Hah? Kau itu apa kau diajari sama bom begini modelmu? Injil yang dibawa ke Nabi Isa itu mana? Tadi di Markus 1:14 Yesus datang mengajarkan Injil Allah. Nah, Mana Injil Allah itu? Mana? itu Itu apa? Itu di mana? Ini. Itu adalah kabar baik, itu adalah Injil. Pertanyaan saya balik ke kamu. Menurut wartawan Markus, dia melihat Yesus membawa buku Injil. Menurut wartawan Markus, Yesus mengajarkan Injil Allah. Sekarang pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Injil itu setiap kabar baik dari Kristus adalah disebut Injil. Oke. Supaya Sudah. kamu paham. Sekarang aku tanya, Kembali ke tema. ketika Nabi Isa ketika kamu katakan bahwa Oke. Dengarkan saya. Kalau matamu tidak bisa lagi melihat, kupingmu tidak bisa lagi melihat, cukup mulutmu. Suruh mulutmu itu dengarkan saya. Kalau kupingmu sudah tidak bisa berfungsi, mulutmu kau suruh dengar saya. Dengarkan saya. Di Al-Quran Nabi Isa dikatakan mengajarkan Injil. Wartawan Markus menyampaikan kabar bahwa Yesus di Galilea mengajarkan Injil Allah. Ketika Anda minta mana Injil versi Al-Quran, Injil itu bukan diberikan kepada kami umat Islam. Injil itu diberikan kepada umat Israel. Artinya yang punya tanggung jawab untuk membuktikan itu adalah Bani Israel. Bukan Kristen, karena Kristen tidak kenal Injil. Kristen hanya mengenal Biblika. Kristen hanya mengenal Biblos.
Kristen hanya mengenal surat kabar yang menceritakan tentang Yesus dan Injilnya, paham? Jadi kitabmu itu bukan Injil, tapi Biblos. Biblos Injil beda. Nah, sekarang gini, sabar dulu. Sabar. Biblos itu, sabar. Injil bukan Biblos. Biblos bukan Injil. Injil adalah hikmat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Biblos adalah hasil tulisan-tulisan yang diambil berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Itulah Biblos. Makanya dia kayak surat kabar. Pertanyaan saya samamu, yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel, Yohanes atau Yesus? Jawab. Jawab ya. Tadi Abang Juma sudah mengakui Injil yang dibawa Isa itu adalah hilang ya. Mana? Tunjukkan Injil yang di Markus mana? Tunjukkan dulu Injil Allah. Isa itu adalah hilang. Nah, sekarang mana Injil Allah yang dibawa Yesus? Itu adalah Nabi Islam ya. Sekarang mana Injil Allah yang dibawa Yesus? Berarti tidak lengkap sudah Al-Qur'anmu. Otakmu rusak kan? Markus 1, dengarkan. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Dengarkan dulu. Muridnya bom. Dengarkan. Kamu tadi mengakui Markus 1 nomor 14, Yesus datang mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang diajarkan Yesus tersebut? Al-Qur'anmu itu sendiri. Bahlul. Udah capek diskusi sama manusia tanpa otak. Capek memang, karena tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen itu waras. Injil yang Dalam keadaan waras membahas Bible tidak mungkin, mustahile. Dalam keadaan waras bahas Bible Kristen mustahil. Paham? Harus gila kalau bahas Bible orang Kristen itu. Bayangkan ya, tolong di mute dulu monyet ini. Monyet ini di mute. Makhluk tak berakal penyembah Yudas ini tolong di mute. Siap. Gantian lo Petra ngomongnya. Mute dulu manusia tak berakal ini. Dia membawa Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Saya bantah dengan sabda Tuhannya, Yesus, Tuhannya. Yesus berkata, Matius 4 nomor 4. Dari mulut Yesus mengaku sendiri, berkatalah Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Dia membantah, katanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Tuhan itu sudah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang mana yang menjadi sabda Yesus? Yohanes 1 nomor 14 atau Matius 4 nomor 4? Apa jawabannya? Mutar-mutar. Apa itu Injil? Apa itu apa? Di Al-Qur'anmu. Aneh kan? Pertanyaan saya, Gepeng. Gepeng, pertanyaan saya. Di situ menjelaskan. Pertanyaan saya, Gepeng. Bisa enggak kamu sedikit waras? Bisa enggak? Bisa tidak kamu waras sedikit? Bisa enggak kamu waras sedikit aja? Sedikit aja kau waras. Saya tanya. Yohanes 1:14 nomor 14 itu sabda Yesus atau karangan penulis Yohanes? Saya jawab Juma ya. Iya. Yohanes itu penulisnya adalah Yohanes, itu muridnya. Udah. Yang saya tanya Yohanes 1 nomor 14 itu sabda Yesus atau karangan penulis Yohanes? Yohanes 1 ayat 14 pemilik firman. Firman itu sendiri atau Allah itu sendiri. Pertanyaan saya, Tompel, dengarkan Tompel. Dengarkan pertanyaan saya, Tompel, dengarkan. Yohanes 1 nomor 14 itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes?
Silakan. Petra. Maaf ya. Yohanes menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Iya, yang dijelaskan Yohanes itu sabdanya Yesus atau karangannya sendiri. Dia menjelaskan, ya kan? Dia menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Penjelasannya itu sabdanya Yesus atau penjelasannya pribadi. Itu kan setiap keluar tulisan daripada murid Yesus adalah diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri. Kata siapa? Loh, setiap nabi atau para rasul atau para murid Kata siapa? kata siapa? Dia kan menulis firman Tuhan. Kata siapa? Kata siapa gimana? Dia kan seorang murid. Kata siapa? Setiap yang ditulis murid itu sudah pasti firman Tuhan. Kata siapa? Loh, kata siapa? Iya. Memang itulah firman Tuhan, kabar baik. Dari mana kamu tahu? Kata siapa? Itulah Injil itu sendiri, kabar baik. Nenekmu kiper. Siapa yang bisa kamu bodohin? Nggak ada. Ada. Yang saya tanya, Yohanes 1:14, firman menjadi daging itu sabdanya Yesus kah? Itu firman Tuhan itu sendiri cuma. Dari mana kamu tahu? Yohanes. Dari mana kamu tahu itu firman Tuhan? Setiap tulisan Injil Juma itu diilhami oleh Roh Kudus itu Kata sendiri. siapa? Kata siapa? Injil itu. Di mana? Di mana berbunyi begitu? Berarti kamu nggak paham. Iya, makanya saya tanya, di mana tertulis begitu? Di mana? Di mana? Setiap tulisan daripada kitab suci itu adalah diilhami oleh Roh itu sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Alkitab sendiri mencatat, cuma coba. Tertulis di mana? Coba cek di situ. Di mana? Coba cek di situ. Kamu Di kan mana? paham. Di mana? Di mana, Kamu yang Petra? mengatakan, kamu yang harus tunjukkan. Setiap Kamu yang bilang. Dasar muridnya Pak Bom. dasar gimana? Mana setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis diilhami oleh Roh Kudus. Mana? Penulisan di dalam Yohanes itu menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kata penulis kitab Yohanes yang saya tanya. Yohanes penulis cuma dia adalah murid, dia saksi. Oke. Makanya saya tanya, tulisan pengarang Yohanes ini apakah sabda Yesus atau karangannya sendiri? Firman Tuhan itu sendiri cuma yang Di datang kepada mana Yohanes. tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana? Dia kan muridnya. Nah, kalau dia muridnya, berarti sang murid menerima perkataan ini dari mana? Dari Tuhan guru? sendiri. Dari guru tempel. Sendiri. Murid ketika menulis itu pasti didikte sama guru. Yesus adalah guru. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan ucapan itu, Yesus ucapkan di mana? Dengarkan cuma ya. Yohanes 1 ayat 13. Jangan nangis ya, saya cuma bercanda loh. Jangan nangis. Bercanda. Yohanes 1 ayat 15. Apalagi itu? Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya. Inilah dia kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului Itu sabda Yesus atau karangan? ada sebelum aku. Itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes? Inilah pengakuan Yohanes. Berarti Supaya karangannya kamu paham. Yohanes kan? Nah, inilah pengakuan Yohanes. Berarti karangannya Yohanes kan? Karangan Yohanes cuma tetapi ini firman Allah itu sendiri. Bagus. Karangan Yohanes tapi firman Allah itu sendiri. Yesus berkata begini.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa Ya. yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Kira-kira yang bisa ngarang bebas, penulis Yohanes atau Yesus? Terus Yang bisa ngarang bebas di sini sebagai penerima firman, Yesus atau penulis Yohanes? Yang bisa asal-asal, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu yang bisa ngarang bebas kayak begitu, Yesus atau pengarang Yohanes? tidak ada karangan bebas cuma. Kalau Karena tidak kitab ada suci karangan, ini- oke, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, tolong tunjuk. Kalau tidak ada karangan bebas, hei, karangan bebas. kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, dari mana Yohanes mendapatkan perkataan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Theos, dan firman itu adalah Theos. Itu dari mana? Adalah dipahami dengan roh Allah itu sendiri cuma. Apalagi itu roh Allah? Apalagi itu roh Allah, roh Allah, roh Allah, roh halus. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Kamu mengatakan bahwa itu tidak mati. Dari Itulah ini materi seperti ini aja kamu nggak bisa lolos loh. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tanya dulu gini. Apakah Yohanes dan Yesus sezaman? Yohanes? Dan Yesus Ya. sejaman ya? Oke. Ya. Apakah antara Yohanes dan Yesus ada guru dan murid? Yesus disebut guru cuma. Yohanes murid. Ya. Setiap yang dituliskan murid, kalau ini tulisan benar, harus berasal dari guru. Betul? Ya. Ya. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Eloh, dan firman itu adalah Eloh. Kapan Kamu Yesus jangan ajar lupa, gitu? bahwa Yesus itu adalah seorang murid Yesus itu sendiri. Kapan Yesus mengajarkan kepada Allah sendiri. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos? Di mana Yesus ucapkan kalimat itu? Bedakan cuma dengan penulisan Al-Quran ya. Al-Quran nanti aja. itu tidak memiliki roh Allah itu sendiri. Diilhami oleh roh. Setiap ucapan, setiap Alkitab beda cuma. Setiap daripada Alkitab itu kitab suci adalah diilhami oleh roh itu sendiri. Beda sama Al-Quranmu. Sekarang saya tanya. Karena belum itu. Sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang ya. Tenang. Tunggu dulu Pak. Tuhan itu roh enggak? Bukan. Roh itu makhluk halus, kucluk, setan, iblis. Dengar. Jangan terlalu jauh. Dengarkan saya. Ini saya sedang mengalirkan energi ke otak Anda yang kena rabies 60 tahun itu. Dengar. Saya sedang memasukkan Roh Kudus ke dalam otak Anda ini. Atur nafas. Nah, sekarang gini. Dengar, kamu yang harus dengar saya. Ketika kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah roh halus, roh yang lain-lain, berarti roh yang di dalam tubuhmu siapa yang memberi cuma? Berarti roh setan. Sudah? Coba kamu tunjukkan ke saya, di dalam Bibelmu itu ada dua warna. Kau diam dulu. Gantian dulu, Petra, gantian ngomongnya. Dulu. Ayo, Petra. Dalam tubuh sekarang yang memberinya siapa? Di dalam kitabmu Perjanjian Baru, di situ ada dua tinta. Tinta merah, tinta hitam. Perkataan Yesus yang warna apa? Silakan, Petra. Jawab dulu pertanyaan saya Juma sebelum melangkah ke situ. Berpaham kamu, ya kan? Roh Perkataan yang ada di Yesus warna apa?
dengar dulu. Roh yang ada di dalam tubuhmu sekarang, siapa yang memberi Juma? Zakaria 12 Zakaria 12 nomor 1, Allah Dengar. menciptakan. Kau suruh saya jawab, habis itu kau bicara lagi. Dengar dulu. Sentil mulutnya. Kamu bertanya, saya jawab. Kau ngomong lagi, dasar muridnya Petra bohong. gantian ngomongnya Petra. Nanti saya turun ya. Kamu bertanya, saya jawab. Tak sobek mulutmu nanti. Tak Kalau kamu sobek. roh enggak? Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh di dalam diri manusia. Oke, berarti roh yang ada di dalam diri Yesus juga adalah ciptaan. Tapi itu bukan sedang bahasan kita. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada tinta merah dan tinta hitam. Pertanyaan saya, yang mana ucapan Yesus? Tinta hitam atau tinta merah? Oke. Tidak ungu. Tidak ada ungu. La haula wala quwata. Cuman merah dan hitam. Saya tanya, yang mana yang ucapan Yesus? Tinta hitam atau merah? Sekarang pengakuanmu dulu Juma. Roh yang di dalam tubuhmu, Kenapa lari ke roh? sekarang itu siapa? Tidak ada yang bahas roh di sini. Orang lagi bahas. Roh yang ada di dalam tubuhmu, siapa yang memberi? Kamu tadi mengatakan roh itu adalah setan. Berarti setan yang memberi roh di dalam tubuhmu, bukan Allah. Udah terserah suka-sukamu deh kau. Suka-sukamu kau, suka-sukamu. Urusanmu itu. Kau berurusan sama roh itu. Sekarang saya tanya. Di dalam kitabmu, Satu-satu Petra. di dalam kitabmu ada 2 warna. Merah ucapan Yesus, hitam ucapan pengarang. Kalau Roh Kudus warna apa? Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Aduh, kena repot lagi Bang Juma. Makanya. Diam Petra, diam Petra. Kayaknya kepental ya. Petra gantian ngomongnya Petra, kalau kamu nggak, dengerin Petra, woi, Petra, kalau kamu nggak mau gantian ngomongnya, saya turunin Uniriva loh. Kenapa? Gantian ngomongnya. Ngomongnya gantian. Petra, bisa nggak kalau orang lagi ngobrol, abang diam bang. Hey, Aku restart HP Bang Adi naikin Bang Juma ya. oh iya oke, aku Petra diam naikin dulu Gurunda. Petra diam dulu Gantian, Petra. Gurunda naik lagi Gurunda, monitor Gurunda. Tunggu, Gurunda naik lagi Gurunda. Bismillah. Lah ketawa, udah dia nggak menghargai orang. Diam dulu Petra, diam dulu Bang Petra ya. Mana ini Bang Zuma ini? Siapa yang memberi roh di dalam tubuh kalian itu? Siapa? Apakah Allah itu sendiri? Loh. Kamu katakan tadi. Ya itu Allah. Kok nggak bisa ya ini ya? Diam dulu Bang. Oh, hostnya ini. Aduh. Ini Bang Zuma Petra mau ini. naikin sama aku. Tunggu Aku dulu. juga moderator. Petra Tunggu dia dulu. Tamu, aduh, jambret. Petra ngomong aja loh. Gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya jangan gantian Susah banget Petra. Gantian apa ngomongnya? Kalau sama aku aja mau gantian. Giliran sama Bang Juma Gurunda nggak monitor gantian. Gurunda. Iya, Si. suara saya kedengaran. Oke, Ada, Gurunda. ada, Lanjut banyak. Gurunda. Gantian Lanjut. Petra. Gantian kita bicara Bang gantian. Juma, yang di bawah itu ada mualaf antri Bang Won. Itu Kristen. Aku udah japri Bang Won kalau mau naikin nanti naikin daripada Oh, si iya, Petra iya. ODGJ. Ada 01 kok. Ada 01 lagi Bang Wanabi, naikkan aja. Namanya siapa? Uni. Kalau dia Kristen, tapi akunya namanya mualaf. Kalau nggak salah Oh, dia Kristen. Kalau nggak salah iya, coba tes dulu aja daripada si Aku aja Petra punya ODGJ ini. aku aja Diam tahu kau kan. Petra, orang lagi ngomong apalah nih Bang Zuma udah ada. Kau. Ketawa dia. Ada. Petra ini sebenarnya kutu yang didapat di keteknya Bonbon dikasih roh, makanya dia bisa bicara. Kamu katakan tadi roh Berusaha untuk tidak tertawa.
Ya kan? Jadi Petra ini kutu yang didapat di jambutnya bom-bom dikasih roh, makanya dia bisa bicara. Saya tanya samamu. Di dalam kitab perjanjian baru milik kamu itu ada 2 warna. Warna merah, warna hitam. Yang mana yang ucapan Yesus? Warna merah. Warna merah. Yohanes 1 nomor 14, merah atau hitam? Yohanes? Nenekmu kiper, mulai pura-pura. Yohanes, kau bom-bom kali, kau persis bom-bom tabiatmu kau. Persis bom-bom, kerjanya cuma nipu. Nipu gimana? Saya tanya Yohanes 1 nomor 14, tinta merah atau hitam? Apa artinya merah itu? Nenekmu kiper. Warna hitam, warna kuning, emang kenapa? Tadi warna merah, ucapan siapa? Jangan langsung ingat kitabmu. Ada kitab kuning, ada kitab ini. Warna ada merah, kitab ini. ucapan siapa? Nah, kitab itu nggak boleh banyak cuma. Kitab Warna kuning, merah, kitab ucapan siapa? kitab hijau. Ah, gitu loh. Warna merah, ucapan siapa? Alkitab itu tidak Woi, tergantung Petra. warna. Ditanya Bang Juma itu. Kayak mana bisa ambil ketapel lempar anak ini ya dari sini? Juma, sekarang jawab dulu, Juma. Kamu katakan tadi roh itu adalah setan. Jadi roh yang di dalam tubuhmu itu siapa yang memberi, Juma? Jawab dulu. Oke, Nah, jawab dulu. dengarkan saya. Ya. Al-Quranul Karim Surah Al-Araf ayat 172. Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Alastu birabbikum, roh keturunan Adam kemudian ditanya. Qalu bala sahidna. Di alam roh yang dicipta oleh Allah berupa keturunan Adam alaihissalam, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Jadi roh itu adalah, roh manusia itu adalah ciptaan Allah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Selesai. Jangan kau bahas kemana-mana. Sekarang Oke. sudah ya. dulu. Tinta merah, tinta Oke. hitam. Yang mana ucapan Yesus? Kamu katakan tadi roh itu adalah setan. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Gantian, Petra. Ini kita tidak sedang bahas roh. Kita Roh sedang itu kan membahas firman setan. menjadi daging. Hei. Sementara kamu katakan lagi bahwa Allah itu menciptakan manusia dari roh. Hah? Dari roh yang mana sekarang? Kamu mengakui Allah itu bukan roh. Bagaimana ceritanya Allah itu menjadikan manusia itu dari roh? Alkitab mencatat bahwa Allah itu roh, oke. Sementara kamu tidak mengakui Allah itu roh. Oke, Dari baik. mana dasarnya Allah itu menciptakan manusia itu dari roh? Oke. Saya maklumi ya, saya maklum. Roh itu. Coba. Saya maklum ya. Tuhanmu roh, betul? Ya. Setan roh atau bukan? Iya, roh jahat. Gila kamu cuma. Kamu bilang tadi Tuhanmu roh. Makanya ada Setan roh adalah? Allah, makanya ada roh-roh Roh. yang di udara. Ya, itu Tuhan roh yang setan. disembah, Tuhan yang disembah. Dengar. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Tertulis di Jadi mana? maksudmu Tertulis di mana? Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan roh. Mampus. mana? Tunjukkan datanya. Juma. Tunjukkan, bukan roh. Yeremia 10 nomor 6. Kau yang baca ya. Kau yang baca. Saya ngajarin kamu sekarang. Baca. Baca Petra, baca. Tunjukkan data di sini. Dibaca, Cepat. udah dikasih Kamu tahu baca itu kan saya datanya. sudah kubilang. Allah Maha Besar tidak serupa dengan roh. Nangis. Bukan. Tunggu. Yeremia. Lu. Yeremia berapa tadi? Yeremia 3000. Serius lah kamu. Yeremia. Serius. Yeremia 10 nomor 6 Petra. Yeremia 10 nomor 6 kita baca ya. Iya. Oke. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada sama seperti Engkau ya Tuhan.
engkau besar dan namamu besar, Hmm. dan oleh keperkasaan. Terus mana roh di sini? Tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan. Iblis tadi apa? Tadi kamu bilang tadi roh, gimana sih? Iya saya tanya, iblis tadi kamu mengakui iblis tadi itu adalah Roh. kira-kira Tuhan yang mengatakan aku Tuhan Maha Besar tidak sama dengan apapun, apakah Tuhan sama seperti roh? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Allah itu roh. Berarti sama dengan? Tidak ada sama dengan dia. Iblis itu apa? Allah itu roh. Iblis itu apa? Allah itu roh. Kalau iblis? Iblis itu roh. Penghulu di udara. Nah, iblis itu roh. Petra, ya Allah, astagfirullah. Petra. Nggak sembuh-sembuh Petra ini dari dulu. Bang sama di mana? Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Mualaf? Memang kayak gila dia si Petra ini. Iblis roh. Tuhanmu roh. Tuhan kami tidak sama seperti roh. Memang kalian itu penyembah Yudas. Sadar nih pakai otak nih. Berapa kali harus saya ngajarin kalian? Ini lagi. Coba Anda buktikan. Ini lagi. Jelas-jelas dia menyembah Yudas. Akunnya bernama Mu'allam. Kan gepeng semua ini Oten ini. Penipu seperti Paulus ente. 1 Korintus 9 nomor 20. Nggak pernah ente naikkan. Karena ente nggak pernah 1 naikkan. Korintus 9 nomor 20. Ketika Anda menyatakan Paulus bahwa batu di mengaku. Gua Hira menjadi saksi. Tolong, di-mute, Anda nggak di-mute. punya akal. Iya. Di-mute. Ya, gantian dong ngomong Bang Mualaf. Lu Gantian kalau ngomong tidak ya. mau diam, ku buat seperti tadi, ku bikin sambel kau. Lempar keluar. Enggak, ku bikin sambel dulu baru ku injak-injak. Dengarkan. 1 Korintus 9 nomor 20. Pendiri agamamu mengatakan begini. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, saya berpura-pura seperti orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak tunduk di bawah hukum Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang taat kepada Taurat. Sama seperti kau. Kepada orang Islam, saya menulis mu'alaf supaya saya bisa menipu umat Islam. Sama Paulus ini kau. Sama Paulus. Persis. Anda ngomong tapi nggak ada isi. Itu isi. Anda cuma bisa Saya tanya sama nggak ada kamu. isi Anda. Saya tanya, kenapa kamu mengatasnamakan dirimu mu'alaf? Kemarin saya saksi Kristus, Anda nggak pernah angkat lagi ke atas. Paulus kau ajak ke sini, pun saya hadapi. Kenapa? Yudas Kenapa kau bangkitkan kamu? lagi Tuhan kau itu dari tiang salib pun kau hadapi. Apalagi cuman level kayak kau. Karena kemarin kau bilang, gua batu di Gua Hira gua jadikan saksi. Cemana? Di mana otakmu? Yosua 24 nomor 27. Itu nggak sama, nggak sama. Itu Apanya nggak yang bisa nggak kita sama? jadikan Apanya referensinya. yang tidak sama? Kau caplok sana sini, kau Apanya jadikan yang referensi. tidak sama? Apanya Itu yang nggak tidak sama? nyambung. Kau baca Jangan Yohanes. goblok sama golok. Kau Nggak baca nyambung, goblok. Yosua 24 nomor 27, bacakan ke saya. Baca sekarang. Silakan baca Bang Mualaf. Baca. Jangan sampai saya joget ya, itu hal mahal. Seumur umur saya barusan joget tadi. Nggak sama, itu nggak sama. Baca, Ngapain ku baca kalau nggak sama? baca dodol, baca. Kau sendiri lah yang baca. Ini kau kalau menganggap kau sama. banyak bicara, ini gigi atas muka taruh di sini, gigi bawahmu nanti gue ganjal mulutmu kayak gini. Gue suruh baca juga. Nggak ada isinya kau ngomong kan. Kamu kalau Baca. udah nggak ada datamu, kau gitu ngomong. Baca dalilnya Yosua 24 nomor 27. Nggak sama, Baca. udah 10 kali ku baca nggak ada ikatan itu. Baca. Ya. Sekalian aja rumput, tanah kau jadikan saksi semua. Baca. Ketika kau mempertanyakan sesuatu ke orang, Baca. tapi ketika standar itu Kenapa sih dijadikan nggak mau baca, nggak mau Baca. Nah,
Jadi baca. standar yang Anda gunakan udah. kepada orang dan standar yang Anda gunakan kepada diri Anda itu berbeda. Kenapa Mana sih nggak bisa mau baca? seperti itu? Kenapa sih, Bung? Kenapa Baca, nggak mau baca? Saya Kenapa? turun dulu host, ada direpot lagi nih sama penyembah Yudas. Siap, Baru siap, naikkan. Gurunda. Siap, Iya, iya. Gurunda. Oke. Kenapa nggak mau baca? Coba kenapa nggak mau baca? Alasannya apa coba? Aku pengen tahu. Alasannya apa? Woi, alasanmu apa? Nggak mau baca? Aku sudah pernah baca, tapi itu nggak ada keterkaitan. Isinya apa isinya? Kalau sudah pernah baca, kira-kira isinya apa? Isi itu menyatakan bahwa Harun menjadikan batu itu saksi bagi orang Israel. Itu istilahnya di situ, bukan literal. Bukan literal, terus apa? Bukan Samanya, literan, terus apa? Mililiter. Ketika Juma menanyakan kepada saya, saksi Yohanes siapa mengenai perkataan Yesus, saya menjawab mereka Loh, sejaman. enggak, tunggu dulu. Logika. Isinya apa? Coba, Logika. isinya apa emang tadi? Tetapi Isinya apa? ketika saya Lanjut bertanya, Gunda. apakah saksi ngomong Nabi terus dia. Muhammad Ih. menerima wahyu? Dia mengatakan Ngomong terus batu. dia. Nah, dari mana dasarnya? Bang Mualaf ngomong dulu 2 menit, nanti kita dengerin, nanti Bang Juma ngomong gitu loh, gantian ngomongnya. Oh ya, oke, silakan. Ya gitu dong, Bang Mualaf lu ngomong dulu lah. Silakan ngomong dulu 2 menit. Ya, oke. Tapi saya nggak nampak ini. Di mana saya kira-kira ya? Ada. Lanjut, Ada. silakan. Oke. Begini, ketika Juma mempertanyakan saksi siapakah saksi Yohanes, saya menjawab itu saksinya dia adalah sejaman dengan Yesus. Artinya dia selalu bersama-sama Yesus. Jadi masih ada kemungkinan atau masih masuk akal dia mendengar sendiri perkataan Yesus. Dan saya mempertanyakan, bagaimana Anda mempertanyakan saksi terhadap kitab suci yang Anda percayai? Dia menjawab batu-batu di Gua Hira yang menjadi saksinya. Apakah menurut Anda ini relevan jawaban ini? Saya rasa ini jauh. Kalau saya juga menjawab batu yang di dekat Yohanes, cemana? Begitu. Oke, itu aja. Oke, silakan Abang Da. Ya, kamu kan bertanya tentang kebenaran sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau ada saksi. Kan gitu ya? Kalau tidak ada saksi, maka kebenaran itu tidak jadi benar sesuai dengan keinginanmu. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai sandaran, ya, saya bacakan kepadamu tadi ya, Yosua 24 nomor 27. Dengarkan saya. Bukti kesaksian daripada batu yang ada di Gua Hira itu untuk membenarkan adanya pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelaporannya kemudian akan kebenaran hal ini kepada Allah yang telah menjadikan hal itu terjadi. Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada bangsa itu, ini Yosua tidak berbohong. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Padahal saya mengatakan kemudian yang menjadi saksi adalah batu yang ada di Gua Hira. Itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Itu hanya ucapan saya saja. Tapi Anda permasalahkan ucapan seorang Nabi Yosua kepada bangsa Israel. Anda tidak permasalahkan. Lucu kan? Nah sekarang, kalau Anda kemudian menolak persaksian yang apa yang saya katakan, Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran 22 tahun lamanya. Sejazirah Arab menjadi saksi pewahyuan. Kenapa bisa demikian? Buktinya mereka beriman kepada Quran. Apa yang diterima Rasulullah mereka dengar dan seterusnya. Ingat, yang menerima wahyu hanya dia seorang diri. Maka orang lain tidak akan pernah bisa melihat malaikat tersebut kecuali malaikat tersebut merubah dirinya menjadi manusia. Itu baru, karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Yang bisa melihatnya adalah kepada siapa dia datang. Pahami itu. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 16-15 Yesus mengatakan, aku dan Bapakku dua saksi.
Tidak ada yang lain. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan 2 saksi itu sah. Kata Yesus, akulah yang menjadi saksi. 1, dan Bapakku lah yang menjadi saksi untukku. 2. Begitu juga Rasulullah. Akulah yang menjadi saksi. 1, dan Allah Tuhanku yang menjadi saksi. 2. Ditambah malaikat Jibril. 3. Lebih kuat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau Anda mengatakan saksi adalah tolak ukur kebenaran, izinkan saya memohon maaf sebelum saya bertanya. Siapa saksi bapak Anda meniduri ibu Anda sehingga Anda yakin bahwa bapak dan ibu kandung Anda adalah yang sekarang? Jawab. Siapa yang menjadi saksi di situ pada saat ibu dan bapak malam pertama? Jawab. Pertama dulu, kalau masalah saksi, berarti Anda nggak bisa menyediakan saksi, itu ya kan? Berarti tidak ada saksi di situ selain Nabi sendiri yang menerimanya. Oke, clear di situ kan? Karena Anda mempertanyakan saksi saya tidak pernah mempertanyakan saksi siapakah yang menerima saksi di situ. Karena Anda tanyakan saksi kepada saya, maka saya mempertanyakan saksi Anda. Jadi maksud saya tadi bahwa standar yang Anda gunakan untuk orang lain harus Anda pakai untuk diri saya sendiri. Oke, clear. Berarti tidak ada saksi ya di situ ya. Oke, 1 poin. Jadi sekarang kalau soal saya anak siapa, itu jelas. Itu jelas sekali. Kalau Anda perlu, saya bisa tes DNA. Sediakan saja uangnya, biar saya sediakan. Itu udah pasti. Jadi, maksud saya begini loh. Batu-batu Yosua itu, kalau ayat ya Anda gunakan itu merupakan bagian dari pidato perpisahan Israel. Yosua menempatkan sebuah batu di situ sebagai tanda peringatan, bukan saksi dalam arti sebenarnya bisa ngomong, bisa menyatakan sesuatu. Kalau saksi itu kan bisa ngomong, menyatakan sesuatu, bersaksilah menyatakan kebenaran. Tapi waktu itu batu itu hanya sebagai tanda peringatan. Makanya saya bilang gak sinkron. Anda menjadikan Yosua dengan Anda menjadikan batu di Gua Hira, itu tidak konsisten dan tidak ada korelasinya. Seperti itu. Jadi maksud saya, dalam berdiskusi itu maunya mengedepankan akal yang seperti Anda katakan dan harus melakukan sesuatu yang benar. Artinya yang benar di sini, Anda mempertanyakan sesuatu kepada orang lain ketika standar itu bisa kita pertanyakan kepada Anda. Saya rasa itu ya. Oke, baik. Anda mengatakan tes DNA, itu derita Anda yang pasti saya ragu. Jangan sampai tetangga yang menghamili ibu Anda, karena nggak ada saksi. Oke? Catat itu. Itu urusan Anda, mau tes DNA, mau tes apa, kayak itu urusan Anda, saya tidak percaya. Tunjuk satu. Anda pun Tunjuk. juga, kan? Bapakmu sama mamamu juga begitu kan? Bang Walang, Tunjuk santai dulu. satu mata yang melihat bapak dan emakmu bersetubuh sehingga kamu dihamilkan. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pribadi kamu. Enggak, nggak ada otakmu. saya kan dari awal minta maaf kan sama supaya otakmu itu terangsang untuk bisa sehat. Bahwa saksi tidak dibutuhkan ketika kebenaran. Sesuatu ke arah Bang Walang, gantian dulu ngomongnya. Dengarkan gurumu kalau sedang bicara ya, sebelum saya usir kau dari kelas. Dengarkan gurumu kalau sedang menjelaskan. Oke? itu mungkin Kamu murid di sini. Paham? Dengarkan saya. Dengarkan saya, wahai penyembah Yudas. Dengarkan. Sabar ya. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun tidak ada yang menyaksikan. Contoh, ada pembunuhan terjadi dalam sebuah rumah. Tak ada yang melihat. Pembunuhan terjadi. Apakah pembunuhan itu gagal? Karena tidak ada yang melihat. Tetap saja si bom meninggal, ditusuk anusnya pakai linggis, mati dia. Walaupun tak ada yang melihat. Paham itu ya? Nah sekarang kamu berbicara tentang saksi dan kamu berbicara tentang apa yang saya pertanyakan kepada saudara. Ingat sekali lagi, dengarkan saya baik-baik. Antara Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah 2 nabi yang sama-sama diutus kepada kaumnya masing-masing. Yesus kepada Bani Israel, bukan Roma Yunani dong. Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Mereka kedudukannya adalah sama-sama menerima firman.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima firman-nya disampaikan kepada para sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka semua sahabatnya menuliskan dan menghafalkan bunyi lafaz yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham itu ya? Dan bacaan ini kemudian tersebar kepada seluruh umat Islam. Bacaannya sama, tulisannya sama. Satu. Yang kedua, Yesus mengaku menerima firman. Dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Pertanyaan saya, setelah firman masuk di kepalanya Yesus dan kemudian Yesus lontarkan lewat mulutnya, siapa yang menghafal firman yang keluar dari mulut Yesus? Siapa yang menulis firman yang keluar dari mulut Yesus? Tidak ada jawaban. Silent, sunyi, sepi. Yang ada cuma Pak Bom menari latar. Sekarang yang ada di Kristen adalah tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus dengan surat-suratnya. Filipi, Efesus, Galiki, Pararang, semua ditulis oleh Paulus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi antara Yesus yang menerima firman memindahkan firmannya kepada Lukas? Itu maksud saya. Jangan kelari batu, jangan kelari ke batu. Ya, jangan lari ke batu. Siapa yang menjadi saksi Yesus sang penerima firman menyampaikan firmannya kepada Lukas? Sebutkan sepotong orang kalau ada. Siapa saksinya? Tapi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Apa yang dikatakan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kalian wahai sahabatku adalah yang menerima Al-Qur'an dariku, mengajarkan Al-Qur'an, menerima pengajaran Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Makanya dia mengatakan, "Khuzu min arba'ah." Terima Al-Qur'an itu dari 4 sahabatku. Dia sebutkan namanya. Ubain bin Ka'af, Salim dan seterusnya. Sekarang firman yang aku terima menurut Yesus telah kusampaikan kepada siapa? Sebutkan sepotong nama. Kepada siapa Yesus menyampaikan firman-Nya sampai muridnya menghafal atau menuliskan? Saya minta data saksi. Silakan. Nangis kau kan? Ambil tisu. Silakan Bang Mualaf. Ya, pertama, kalau Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel ya, ingat, bukan untuk Bani Israel saja, tetapi Kata siapa? untuk seluruh umat manusia. Kata siapa? Datanya bisa saya tampilkan. Tunggu dulu. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Satu pertama Yohanes 3 ayat 16. Dari mana Sebab Yohanes begitu- terima itu? Ya dari Yesus lah. Siapa saksinya Yesus mengatakan itu? Katakannya saya ngomong, Anda ngomong. Ini bagaimana ini? Ya kan Anda ngarang bebas. Apa ngarang bebas? Saya kan mengajukan Anda fakta. mengatakan Yesus berkata Bagaimana seperti saya itu. ngarang Di bebas? mana Saya Yesus mengajukan mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Pertama di Yohanes 3 ayat 16. Siapa saksinya? Nah, sama kan? Ini Yohanes sendiri mendengar dari mulut Siapa Yesus. saksinya? Yohanes mendengar dari mulut Yesus. Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Mampus sudah kau kan? Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Anda nggak bisa berdiskusi. Ketika Anda Saya kasih data. Saya Anda kasih data. membuat Yohanes 1, dengarkan. mempunyai data. Dengarkan. Yohanes 1 nomor Anda membuat 29. statement yang tidak berdasar. Itu Dengarkan. Ini dasarnya. Dengarkan dasarnya. Dengarkan. Bahwa pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Dengarkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, kalau pengarang Yohanes adalah Yohanes, maka tulisannya akan berbunyi begini. Pada keesokan harinya saya melihat Yesus datang. Tapi dia mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Bukti pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Nah, nangis kau kan?
Itu menurut Anda. Tetapi Ini menurut sebenarnya, Bible. Alkitab- Ini menurut pengarang Bible. Pengarang Bible mengatakan, pengarang Bible Yohanes mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Itu bukan bukti yang Anda buat. Itu pembenaran diri Anda. Ini Bukan pengarang bukti yang itu. mengaku. Pengarangnya mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang Ya, kepadanya. orang yang membaca Nangis kau kitab kan? ini bukan cuma Yohanes. Jadi kalau dibuatnya aku di situ, siapa aku? Orang bertanya-tanya nanti kan, siapakah aku? Siapa aku? Penulisnya Yohanes berarti. Tapi kalau Ya dia udah, mengatakan jadi setiap orang keesokan yang harinya membaca itu nanti Yohanes siapa melihat aku? Yesus Siapa datang aku? kepadanya, Nah. itu bukti bahwa Itu yang artinya mengarang buku Yohanes ini pengerahan bukan Anda, murid bukan Anda. Yesus. Udah ya, nangis di pojokan. Oke, ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Anda kalah tapi mengatakan saya menangis. Anda nggak punya data Anda mengatakan punya saya tisu salah. nggak? Oke. Kita buktikan lagi. Ketika Yohanes saya 21. mengatakan data, Anda Oke. langsung memotongnya. Yohanes 21 nomor 24. Oke ya, supaya Anda belajar. Berterima kasihlah kepada guru, jangan belajar ke Belajar bom-bom. apa? Dengarkan. Saya menyatakan bukti bahwa Yesus Dengarkan. Dengarkan dulu, gantian. Dengarkan. Langsung memotongnya. Bukti Ya. bahwa penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes 21, dengarkan. Dialah murid. Tadi ini giliran saya bicara. Tolong Enggak, moderator, siapa jadi moderator? ini bahan supaya kamu sehat. Dengarkan. Yohanes 21. Yohanes 21, Ya, kau yang dengarkan saya sekali, biar Dengar. kamu sehat. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Andai saja pengarang Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan menulis begini: akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan aku menuliskannya agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu adalah benar. Itu kalau yang menulis adalah muridnya Yesus. Oke, Tidak dah. harus seperti itu. Saya Karena tidak yang memaksakan baca Anda kitab ini untuk percaya, karena jangankan saya, Yesus pun Anda tidak percaya. Jadi saya maklum. Silakan. Anda betul-betul nggak punya literasi. Ya. Anggap saja yang saya baca tadi itu dongeng ya. Gak apa-apa. Ya, Anda memang nggak punya literasi. Iya, anggap saja yang saya baca tadi itu adalah bumbu-bumbu masak. Gak apa-apa. Gak masalah pun. Ketika Anda kalah, Anda dengan cara seperti ini, ya. saya Anda maklum. mau merendahkan saya kalah tak apa. Anda mau menganggap yang saya baca tadi itu adalah bumbu masakan atau mantra-mantra Aturannya Anda tak jawab dengan apa. data, bukan dengan cara Saya ngejek kembalikan orang. kepada Ketika Anda. tidak Saya hanya mempunyai membacakan dan data. Literasi Anda jelas mau ada di Bible menyalahkan orang Anda. tentang hal yang lain. Kenapa Anda mengatakan saya perhatikan tidak ada cara Anda berdebat literasi? seperti itu. Literasinya Dan Anda jelas. mengklaim diri Anda menang. Dari mana Anda menang? Dari Saya mana memberikan ini semua literasi. dari generasi yang melihat? Saya Kalau memberikan mereka data jujur, dari kitab dia Anda pasti sendiri. mengetahui bahwa Anda kalah literasi. Dialah murid. Maksudnya penulis yang menulis ini atau bukan? Yang murid di sini penulis atau bukan? Dialah murid. Ini penulis yang mengatakan dialah murid. Apakah penulisnya di sini adalah murid atau orang lain? Jawab. Itu murid. Siapa yang murid? Penulis atau orang lain? Penulis. Kalau penulis akan mengatakan akulah murid, kuclok. Gaya bahasa. Gaya bahasamu suka nipu-nipu, suka nipu sana, nipu sini, nipu sana. Pembenaran diri Anda. Kenapa pula kau katakan? Apa hubungannya dengan gaya bahasa? Kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia ini. Kita tidak sedang belajar majas. Kita tidak sedang belajar hiperbola. Kita tidak sedang belajar baca puisi saja. Ini firman Tuhan, kesaksian. Kalau kesaksian, Bung, dari orang pertama pindah ke orang kedua, kesaksian orang kedua akan mengatakan aku. Oke? Kalau dia yang melihat pelaku, maka dia akan mengatakan aku. Kalau orang lain yang melihat pelaku, maka dia mengatakan dia. Makanya dikatakan dialah murid. Kenapa dia mengatakan dialah murid? Sebab penulisnya bukan saksi utama. Suruh bom-bom bikin kelas belajar Bible, habis itu kau lawan saya. Kalau masih begini kau jadi bulan-bulanan, ditertawakan sama umat Islam. Paham ente?
Pergi dia. Pergilah. Semoga otaknya bisa sembuh. Mohon maaf ya, saya bukan mau menghina atau mau merendahkan. Saya semata-mata memberitakan kebenaran yang ada. Bukankah Injil itu isinya kebenaran, teman-teman? Betul? Injil adalah berita kebenaran. Injil adalah berita gembira. Injil adalah berita sukacita. Maka semua yang berkaitan dengan sukacita, yang berkaitan dengan kebenaran, yang berkaitan dengan keselamatan harus diungkap dari Injil. Jangan disembunyikan. Sepakat kita? Sepakat dong. Sepakat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Alif, Nurifa, Bang Aliansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Rizko, selamat siang Piku. Ustaz Ya, Alif, Unirifa, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gurunda saya? Saya baik dan situ juga baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ini ada Bang Rizko, Kristen, tapi dia menganggap Yesus itu manusia dan utusan Rizko. Selamat siang Rizko. Iya, gimana kabar? Puji Tuhan Bang, baik. Oh iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bang Zuman, silakan. Tadi bahas apa Bang Zuma? Bahas perbandingan antara Matius 4 nomor 4 dengan Yohanes 1 nomor 14. Iya. Saya tak tahu lagi mau bertanya apa ini Bang Abi. Karena udah dibahas kemarin sama Bang Zuma ini, sama Bang Alif juga. Ya, mungkin mau langsung kali udah dapat hidayahnya. Gimana Bang? Ya kirain mau langsung gitu kan. Kenapa? Saya jadi apa Bang? Jadi bimbang sebenarnya. Karena kebanyakan kan kemenangan kesalahan di umat Kristen menuhankan Yesus seutuhnya, kan begitu Bang? Seandainya kalau umat Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan yang maha kuasa, itu bagaimana Bang? Jadi gini Bung, Iya Bang. sebenarnya gini, kalau kita ingin jujur ya, ini berdasar terhadap keadaan yang seharusnya memang terjadi. Iya. Saya menghargai Bible itu dan saya tidak menolak Bible itu sebagai sebuah informasi. Saya tidak menerimanya sebagai firman Allah dan juga saya tidak menerimanya sebagai sabda Nabi. Dan saya tidak menolaknya kemudian. Saya menerima Bible sebagai informasi pengetahuan. Saya tidak menolak, saya tidak menerima. Tetapi Bible saya percaya adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari karya orang-orang terdahulu. Tapi untuk sampai level sabda Nabi, saya ragu. Apalagi sampai kepada firman Tuhan, jelas itu bukan firman Tuhan. Nah sekarang, kita lihat di dalam Matius 28 nomor 19, yang acap kali dijadikan oleh saudara-saudara Kristen kita sebagai acuan untuk menjadi Kristen dan merasa percaya diri bahwa Yesus diutus untuk mereka. Satu hal yang perlu diketahui bahwa orang ketika berbicara apapun itu atau tindakan manusia apapun itu, pasti unsur akal lah sebagai pembanding untuk melakukan sebuah tindakan. Setuju enggak kita? Iya Bang. Setuju. Oke. Saya kasih analogi sederhana. Anak bayi memiliki potensi, bisa melakukan apa saja. Dan potensi itu kemudian ditumbuh kembangkan oleh unsur luar, yang mana di sini adalah yang berperan penting adalah kedua orang tua. Anak diberi bubur, anak diberi susu, anak diberi keju, anak diberi coklat. Berkembang dia menjadi generasi baru, bertumbuh dia menjadi anak-anak. Ketika dia besar, maka apa yang disuguhkan oleh kedua orang tuanya?
Bebas kemudian mereka untuk meninggalkan atau tetap menikmati makanan yang sama. Mereka ada yang keterusan suka keju, ada keterusan suka coklat, ada keterusan suka minum susu. Dan ada juga yang meninggalkan makanan-makanan bayinya, menuju kepada keadaan kedewasaannya dia yang menuntut kemudian dia harus makan daging, makan coto, makan konro, makan sop saudara, makan cop kuda dan seterusnya. Pada saat bayi tidak dikasih oleh kedua orang tua. Kenapa? Karena akal fisik dan kemampuannya belum mencakupi untuk yang seperti ini. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bayi bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, tidak pernah berpikir untuk mengembangkan iman yang dititipkan, yang disuapkan oleh kedua orang tuanya dari sejak mereka bayi. Ini kesalahan fatal. Sedangkan yang lain berkembang, dikasih susu nanti berkembang tuh jadi kopi susu, dikasih bubur nanti berkembang tuh menjadi beras ketan. Semua berkembang, tapi ketika mereka didoktrin dogma dengan keyakinan menyembah kepada manusia, ini yang tidak bertumbuh. Sangat disayangkan. Padahal segala sesuatu terpilihnya makanan dikarenakan unsur akal yang membedakan ini yang nikmat, ini yang enak. Begitu juga minuman, begitu juga sekolah. Anak-anak milih sekolah umum, sekolah swasta, sekolah ini dan itu karena akal. Akal yang menjadi pencetus. Mereka diantar ke toko buku, akalnya yang memilih. Mereka diantar ke toko pakaian, akalnya yang memilih. Mereka kemudian diantar kemanapun, akalnya yang memilih. Disuruh memilih jodoh pun akalnya yang memilih. Semua akal, tapi giliran disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada mereka? Ketika disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Doktrin, dogma, akalnya dikebiri demi ego terhadap sebuah kepercayaan. Padahal orang bisa sampai kepada esensi kebenaran apabila intisari perilaku kepercayaan itu lolos dari kebenaran akal. Kalau ada seseorang kemudian ke pasar, bukan akalnya yang menjadi tolak ukur untuk belanja di pasar, yakin dan percaya digebukin di pasar. Jika ada orang ke sekolah, bukan akalnya yang dipakai di sekolah, yakin dan percaya keluar dari sekolah. Kalau ada pegawai masuk ke kantor, bukan akal yang menjadi acuan dia bekerja, pasti dipecat, pasti disudutkan. Begitulah keyakinan yang akan menghantar kita kepada keselamatan hakiki dan kekal. Kalau akal dikebiri, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja kagak. Cari agama yang filter ibadahnya, filter bertuhannya. Afala tatafakkarun, afala ta'akilun. Kalau agama itu merangsang kita untuk berpikir, itulah agama yang benar. Kalau kitab suci itu menantang kita untuk berpikir, menantang kita untuk mencari kesalahan di dalamnya, mengajak kita untuk mengoreksi dirinya, maka itulah kitab suci dari langit. Karena tantangan dari yang maha tinggi kepada yang maha lemah, sombong dia. Kalau ada kitab suci sombong kepada manusia, itu pasti berasal dari hakikat yang maha tinggi. Tapi kalau ada kitab suci yang tempatnya cuma diketek, sembunyi diketek di sini, nggak bisa masuk di otak, yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Kenapa orang percaya diri bicara depan umum? Akal yang dia pakai. Kenapa orang percaya diri kemudian untuk berperang? Akal. Orang yang tidak memfungsikan akalnya tidak bisa berdiri depan umum. Percaya sama saya. Berarti apa? Keistimewaan kita sebagai manusia, akal yang menjadi keistimewaan kita. Sayangnya ada sebuah agama, justru akal ini selalu disingkirkan. Berbicara mengenai Tuhan, akal dipensiunkan. Berbicara mengenai kitab, akal ditidurkan. Berbicara mengenai konsep aturan-aturan dan hukum-hukum, akal dibuat mabok. Apa ini? Agama apa ini yang kayak gini-gini?
Bukankah sebuah instrumen kecil rumah tangga? Dari sejak kecil orang tua kita merangsang kita untuk berpikir. Ayo Budi, baca anakku, A, B, C, D. Hitung anakku, 1, 2, 3. Mereka dirangsang kemudian untuk berpikir. Tapi giliran dikasih sebuah buku, apa yang dikatakan? Anakku, ketika kau membuka lembaran pertama, di situ ada siang dan malam, tapi matahari belum diciptakan. Jangan kau pakai akal ya, kau pakai tumitmu aja. Ini apa? Ini apa ini kira-kira yang kayak gini-gini nih? Al-Quran mengatakan, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tidak menyadari ini kemudian berasal dan berada pada keadaan tertipu. Ingat, ketika ada orang ditipu naik pesawat atau naik kapal laut, dia ditipu. Mau kemana bang? Aku mau ke Surabaya. Tiketnya ada mas? Nggak ada. Oh ini ada tiket, kebetulan saya habis beli tiket. Berapa orang? 10 orang. Tiketnya berapa? Kalau tempat loketnya bang, belinya 500.000 satu orang. Beli sama saya cuma 150. Ih murah kali bang. Iya, udah naik. Singkat cerita nggak sadar dia. Naiklah di kapal. Berjalan kapal teng malam pertama, malam kedua dia mimpi Monas. Mana kok belum kelihatan Monas? Loh. Ini kok belum kelihatan Monas? Hari pertama nggak sadar, hari kedua nggak sadar, hari ketiga begitu dia sampai ke pantai, ada sebuah tiang yang berdiri menjulang tinggi ke atas, yang tadinya harusnya kalau Jakarta berarti yang terlihat adalah Menara Monas. Tapi apa yang terlihat dari kejauhan dari kapal yang dia tumpangi itu? Pak Bom di ujung atas tidak pakai cuman pakai sarung. Bergoyang kayak burung merpati dia, menari-nari di atas. Ini bukan Jakarta, ini Timika, ini Papua tempatnya Pak Bom. Tipu. Nanti di ujung pantai baru tersadar. Nanti di ujung kematian baru sadar kalau dia tertipu. Orang tertipu tidak ada yang sadar. Inilah yang dilakukan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tertipu, tanda-tandanya sedikit lagi bung, kurang lebih 1 menit. Tanda-tanda orang tertipu nih dalam keagamaan, kepercayaan. Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa yang 1 itu? Mulai pakai jurus apa? Jurus kentut di dalam celana. Mutar-mutar kentutnya di dalam. Mau lewat paha kiri panas, kanan paha panas, mau ke atas juga tertutup. Bingung dia sendiri. Tuhanmu 1, ya. Yang mana Tuhanmu yang 1 itu? Dia mau bilang bapak, cemburu yang 2. Mau bilang yang anak, bapak melotot dari atas. Mau bilang yang merpati, takut dilempari batu sama anak. Bingung. Akhirnya apa yang muncul? Oh Tuhan saya ini bang, apa? Trikwek-kwek. Salah. Trimurti. Salah. Trisutrisno. Apa sih? Tritunggal. Oh itu ya. Maksudnya apa Tritunggal? Bisa Anda analogikan? Kalau Tuhan kami jelas, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Kalau Tuhan Anda kayak mana modelnya? Tuhan saya kayak mana ya modelnya? Oh seperti manusia. Oke. Kenapa manusia itu? Ada roh, yes. Ada tubuh, apa itu? Jasad, yes. Ada jiwa. Oh 3. Bagus. Terus nya nggak dihitung. Pipisnya nggak dihitung juga. Nah, inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Oleh karena itulah kemudian tanda-tanda orang yang akalnya mati berdasarkan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, orang yang suka mengada-adakan kebohongan. Wa man azlama mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Yang selalu mengatakan Tuhannya 1 tapi keciduk 3. Yang selalu mengaku di warung makan kue 1 tapi faktanya 3. Yang mengaku membayar kue sama kasir 1 kue tapi masuk perut 3. Kalau Tuhannya 1, adakah di antara ketiga Tuhan-Tuhan mereka ini berani mengatakan tiada Tuhan selain aku? Contoh misalnya si anak.
Berani enggak dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku? Berani enggak? Tak berani. Padahal kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Coba teman-teman lihat. Di situ dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dikatakan dengan sangat jelas ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Kalau Akhi Sugi ke pengadilan seorang diri, di situ ada berapa saksi? 1. Bisakah Akhi Sugi masuk ke pengadilan? Akhi Sugi, saya Pak Hakim, ini catatan BAP yang saya terima Pak Sugi. Di sini laporannya per tanggal sekian. Anda mengatakan kepada penyidik bahwa hari ini Anda akan datang bersama dengan 2 saksi yang lain. Apa bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk memutuskan perkara kepada saudara yang sudah melakukan kecerobohan? Anda berdusta kepada penyidik. Hari ini kami tunggu dari tadi. Yang kami lihat cuma Bapak sendiri di ruangan ini. Mana kedua saksi itu Pak Sugi? Pak Sugi kemudian mengatakan ada jiwa, roh, dan raga Pak Hakim. Itu dia. Apa yang terjadi? Hakimnya seketika kemudian panggil Pak Bom. Ya juragan, gigit. Pak Bom seketika lari dari dalam, keluar dari toilet, gigit Akhi Sugi. Karena sudah melakukan kesaksian dusta. Tak bisa. Yang dikatakan 3 saksi harus 3 pribadi. 3 esensi, 3 hakikat. Tidak bisa seperti ular kobra, 1 tubuh, kepala 3, nggak bisa. Atau seperti skup yang kayak sisir, nggak boleh. Atau seperti trisula, nggak boleh. Tak boleh. Yang dikatakan 3 pribadi, 3 saksi, berarti 3 pribadi yang berdiri masing-masing. Kalau dikatakan Tuhannya 1, oke, kita uji. Yohanes 8:42. Tuhan yang 1 ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak lain. 2 kehendak. Yohanes 8 Akhi, nomor berapa Akhi? Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku menghakimi tidak seorang diri, tetapi aku bersama Tuhan yang telah mengutus aku. Saya ulang. Dalam Yohanes 8 apa yang dikatakan? Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti ada lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti sudah pasti itu bukan 1, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 bukan dikatakan 1, tapi kesaksian 2 adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan juga Tuhan yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Tanya ulang lagi. Menurut Yohanes 8 nomor 16, di situ kira-kira Tuhan Anda ada berapa? 1. Lalu ditanya lagi. Ibrani 9 nomor 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Yesus Kristus ke dalam surga seorang diri untuk menghadap ke Tuhan guna kepentingan kita. Di dalam bahasa Yunani disebut prosopon. Artinya Yesus menghadap kepada wajah Bapa. Ditanya, ketika Yesus menghadap kepada hadapan ke wajah Bapa berdasarkan kitab saudara Ibrani 9 nomor 24, di situ ada berapa wajah? Apa jawaban mereka? Yesus menghadap ke wajah Bapa di surga. Yesus pergi ke surga untuk menghadap ke wajah Bapa. Prosopon. Kira-kira ketika Yesus menghadap di situ ada berapa wajah? Jawaban mereka 1. Gepeng. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Ya, ini yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Mereka bersaudara dengan setan dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan mereka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya sebentar lagi ada kegiatan, kita mau mendaki gunung seperti biasa. Mencari sinyal di atas gunung, tapi hasilnya putus-putus. Oke. 5 menit sampai 10 menit silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Rizko. Iya, memang begitu Bang Juma. Maksud saya Bang, ketika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan sebenarnya. Dia kan dari Tuhan diutus ke bumi, kan begitu Bang. Maksud saya, jika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa dan dia adalah wakil dari Tuhan, apakah Kristen itu salah gitu Bang? Gimana? Sorry. Saya lagi membaca. Silakan. Apa pertanyaannya? Ketika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan Bang, tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa karena dia diutus datang ke bumi begitu Bang. Maksud saya dari dialah kita tahu firman Tuhan begitu. Apakah umat Kristen itu salah? Begini. Kita sebagai orang Indonesia tentu tahu kalau berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Ajaran paganisme yaitu penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewi. Dewa bagi mereka adalah penguasa. Jadi mereka memiliki banyak penguasa-penguasa. Ada yang dewa, ada yang dewi. Ini ajaran paganisme. Ketika ada konsep kemudian Tuhan senior, Tuhan junior, Tuhan bungsu, itu juga masuk ke dalam kategori paganisme. Karena menganggap Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Bapa 1, Tuhan Anak 2, Tuhan Roh Kudus 3. Berarti ketika berbicara mengenai Tuhan, cakupannya adalah Tuhan itu Maha Kuasa, Maha segalanya. Berarti Tuhan Bapa Maha segalanya, Maha Kuasa. Tuhan Anak Maha segalanya, Maha Kuasa. Tuhan Roh Kudus Maha segalanya, Maha Kuasa. Ketika ada di antara 3 unsur ini tidak memiliki kemahakuasaan, tidak memiliki kemudian kemaha penciptaan dan seterusnya, berarti dia bukan Tuhan. Mau dikatakan dia Tuhan utusan atau Tuhan anak, tidak boleh disebut Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Maka jatuhnya 2 pribadi setelah Tuhan yang Maha Kuasa ini hanya utusan. Sejatinya dia hanya disebut duta atau utusan atau nabi atau rasul Tuhan. Kalau misalnya dikatakan dan dianggap sebagai Tuhan, jatuhnya kepada kemusyrikan. Karena menganggap pribadi lain di luar Tuhan itu juga adalah Tuhan, meskipun kapasitas ketuhanannya tidak ada sama sekali. Demikian. Apakah Tuhan itu sama dengan Allah, Bang? Yes, Tuhan sama dengan Allah, karena cuma satu Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar, nama daripada gelar sang Tuhan itu adalah Allah. Analisa pembanding. Pohon pepaya itu adalah pohon. Pohon adalah gelar, pepaya adalah nama dari pohon tersebut. Tetapi pohon bukan cuman pohon pepaya. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa, ada pohon nangka. Banyak pohon. Tapi kalau berbicara hakikat Tuhan, ingat, kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan, maka itu cuma satu. Tuhan cuma satu. Nggak ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan tante, Tuhan bibi, Tuhan opung. Nggak ada. Yang ada hanya
Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, sama dengan Allah. Sama dengan hewan atau binatang, kambing, kucing, dan seterusnya. Tapi kemudian hewan ini tidak satu, hewan banyak, begitu juga manusia. Manusia kerdil, manusia picik, manusia gendut perutnya, manusia tanpa anus, dan seterusnya. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan cuma satu. Makanya ajaran para nabi selalu mengatakan, akulah dia, tiada Tuhan selain aku. Akulah. Sebab kedudukan sebagai Tuhan hanya mutlak absolut, cuman satu. Itulah yang disebut Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad Qul huwallahu ahad. Segala-galanya hanya sampai kepada dirinya, hakikat satu itu, gak ada yang lain. Tuhan cuma satu. Sehingga ketika ada yang mempertuhankan selain yang satu ini, maka dia jatuhnya kepada musyrik atau syirik, atau jatuh-jatuhnya kepada kekafiran. Silakan Rizko. Ya, Bang. Tapi itulah bedanya di Kristen, Bang. Kalau Tuhan itu lebih besar daripada Allah. Kalau Tuhan itu daripada Allah, Allah itu lebih besar daripada Tuhan. Itu kalau di Kristen. Iya, Bang. Kenapa gini, Bang? Kenapa kadang kan kita umat Kristen mengatakan yang sebenarnya salah memahakuasakan Tuhan Yesus. Sebenarnya kan tak mungkin begitu turunnya, Pak. Dibesarkan gitu. Kan di atas Tuhan masih ada Allah begitu, Bang. Jadi gini, Bung. Itulah kami umat Islam diajarkan untuk memurnikan akidah. Kami tidak boleh menganggap siapapun di luar daripada Allah sebagai Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Dan itu juga disifati oleh pengajaran para nabi yang ada kepada Bani Israel, yang untungnya sampai juga di tangan saudara, sampai juga di tangan saya. Tuhan itu cuma satu. Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 5, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, dan seterusnya. Jangan ada ilah lain. Keluaran 20. Jangan ada ilah lain. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Tidak ada Tuhan. Mau dia Tuhan kecil, mau dia Tuhan anak, mau dia Tuhan bayi, nggak ada Tuhan. Cuma aku. Nggak boleh ada yang lain. Itu makanya saya katakan tadi, gelar Tuhan itu hanya bisa dinobatkan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ada bukan Tuhan digelari Tuhan, apapun judulnya, berarti kita sudah menyalahi kaidah. Menyalahi kaidah. Oh, dia juga dipanggil Tuhan. Alasannya? Karena dia utusan Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal. Jadi agama apapun di atas muka bumi ini mengejar hidup yang kekal, yaitu hidup di tempat yang kekal dengan penuh kebahagiaan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak boleh ada yang lain, cuma satu. Kalau ada yang mengenal Tuhan selain daripada Tuhan yang satu ini, maka dia kemudian keluar dari akidah yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kapan engkau ini mereka nisbahkan kepada pribadi-pribadi lain selain daripada engkau, mereka kemudian akan diusir. Memanggil aku Tuhan, di luar yang satu itu, aku usir dan aku akan katakan, kalian semua pembuat kejahatan. Satu-satunya hanya Engkau. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Termasuk Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus sebagai utusan. Makanya iman Islam itu apa? Ya Bani Israel, wa isqala Isa banu Maryam ya Bani
Israil inni rasulullahi ilaikum. Itu. Dia katakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan untuk kalian. Itu jelas tuh. Isa mengajarkan demikian, Yesus mengajarkan demikian. Nah, sekarang polanya adalah, saudara saya sebagai orang yang tidak menyembah Yesus, Bang Suma, ya brother, apa yang harus saya telaah? Apa yang harus saya kaji? Apa yang menjadi PR saya setelah ini untuk supaya saya bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki? Itu pertanyaan yang sangat bagus yang harusnya Anda pertanyakan kepada saya. Maka saya akan menjawab, tugas saudara sekarang adalah mencari akar. Dari mana Kristen ini muncul? Setelah Anda melakukan satu riset terhadap ajaran para nabi kepada Bani Israel, lalu Yesus Anda dudukkan sebagai Bani Israel, datang sesuai dengan ucapannya untuk Bani Israel. Jangan dulu menyentuh hakikat Kristen. Lalu Anda kemudian cari apa salib ini menurut orang Yahudi. Siapa yang disalib ini menurut orang Yahudi? Menurut orang Yahudi berarti menurut perjanjian lama. Cari itu dulu. Setelah Anda menemukan itu, pelajari berapa jaraknya antara Yesus kepada Kristen Romawi. Siapa yang mengajarkan kitabnya orang Yahudi kepada Romawi? Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa ajaran Yesus itu untuk seluruh umat manusia? Itu PR Anda sekarang. Kalau Anda ingin sampai kepada hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Jangan Anda belajar Kristen, Anda campur adukkan seakan-akan Kristen dan Yesus itu sesamaan. Jangan Anda campur adukkan seakan-akan bahwa Romawi dan Yunani dan juga orang Yahudi satu tempat ibadah. Jangan Anda belajar Kristen seakan-akan orang Kristen, pendeta, pastor dan juga imam-imam Yahudi berdiri sama-sama dalam sebuah bangunan untuk beribadah kepada Tuhan yang sama. Jangan. Anda harus memisahkan mana orang Betawi, mana orang Makassar. Ketika membahas tentang Coto Makassar, maka Coto Makassar harus Anda dudukkan kemudian terhadap budaya orang Makassar. Begitupun dengan Coto Betawi. Coto Betawi harus Anda bahas ruang lingkupnya, cakupannya, unsur-unsurnya, dan menunya, serta bahan-bahannya dengan budaya dan rasa lidah orang Betawi. Jangan Anda campur adukkan, lalu kemudian Anda memberikan kesimpulan bahwa yang menemukan pertama kali Coto Makassar itu adalah orang Betawi. Anda jadi tertawaan nanti. Anda jadi tertawaan. Oleh karena itulah kemudian berbicara mengenai Yahudi, berbicara mengenai Kristen adalah ruang lingkup yang berbeda, laksana langit dan bumi. Yahudi memiliki kitab. Apa kitabnya? Taurat, Zabur, Mazmur, dan banyak lagi nabi-nabi kecil yang mereka punya. Itu kitab mereka. Apa orang Kristen? Kristen adalah komunitas di luar daripada Yahudi. Mereka juga punya kitab. Apa kitabnya? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Lalu apa tujuan perjanjian baru, perjanjian lama mereka pakai? Perjanjian baru ini adalah menceritakan perihal tentang apa yang ada di perjanjian lama. Mencocokkan, dicocokkan yang sesuai, meskipun banyak yang tidak sesuai. Contoh, Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Di situ ditulis, ada tertulis tentang aku di Taurat. Tapi ternyata Lukas salah. Di Taurat tidak ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika kemudian perjanjian baru ini minta pembenaran dari kitabnya orang Yahudi, tanya kepada yang mempunyai kitab, apa dasar pijakannya? Roma Vatikan menjadikan kitabnya orang Yahudi duduk menempel di atas kitab perjanjian baru milik orang Roma. Tanya, apa dasarnya? Siapa nabi yang telah mengantar perjanjian lama ini kepada Roma dan Yunani? Nabi siapa? Yesus kah? Bukankah Yesus adalah nabi terakhir kepada Bani Israel? Atau masih ada nabi lagi? Ada sih nabi lagi, tetapi nabi itu untuk Antioquia.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi Saulus untuk Antioquia, untuk orang-orang yang bersunat, untuk non-Israel. Itu nabi. Berarti dia adalah nabi pertama untuk non-Israel, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Yesus nabi terakhir untuk Bani Israel, Paulus nabi pertama untuk orang-orang yang tidak bersunat. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Berarti nabinya orang-orang yang tidak bersunat. Nabi pertamanya adalah Saulus, nabi keduanya adalah Luga Tambunan, nabi ketiganya adalah Pak Bom Bom. Oke, saya kira begitu, Bung. Silakan. Silakan. Oke, Bang. Mengapa saya tadi mengatakan begitu, Bang? Mengapa saya mengatakan jika Yesus itu dituhankan tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa? Dan di Bible ada mengatakan, Bang, Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, itu menurut saya dulu, Bang, mengapa saya menuhankan Yesus, tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa, begitu, Bang. Boleh diulang pertanyaannya? Sorry, saya lagi ngobrol tadi. Ya, Bang. Ya, gimana? Gini, Bang. Ya. Kebanyakan kan umat Kristen menuhankan Yesus sebagai Maha Kuasa, Bang, ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya di umat Kristen disitulah salah, gitu. Bukan Yesus Maha Kuasa. Ya, boleh memang kita menuhankan Yesus, tapi bukan Dia segala-galanya, Bang. Kalau menurut saya, mengapa saya bilang begitu? Karena ayatnya ada di Bible, Bang. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Begitu, Bang, maksud saya. Oke. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai orang yang sampai kepada kedudukan makrifat. Orang saleh nih, orang yang intim. Wajar saja kemudian ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu adalah manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus ini adalah pelaku Taurat yang sangat-sangat setia menurut Paulus. Aku berdoa untuk mereka. Orang yang berdoa sudah pasti bukan Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Mereka di sini adalah muridku, Bani Israel, bukan lagi-lagi bukan Romawi, lagi-lagi bukan Yunani. Tetapi untuk mereka saja aku berdoa, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku diutus oleh Bapa hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Matius 14 nomor 25. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel saja, bukan untuk Romawi dan Yunani, apalagi Indonesia, tetapi untuk mereka saja Bani Israel yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Bani Israel disebut sebagai domba-dombaku. Dalilnya Yeremia 23
nomor 2, nomor 3. Domba-domba Tuhan yang digembalakan oleh para nabi-nabinya. Israel, Bani Yakob adalah domba-dombaku. Aku mengutus kemudian para gembalaku untuk menggembalakan domba-domba milikku. Itu kata Tuhan. Di mana tertulis itu lagi? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba-dombaku. Yesus datang, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku. Mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Dombamu adalah dombaku. Dombaku adalah dombamu. Tak ada masalah. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau ada pemahaman keliru, dia dituhankan karena dia juga memiliki domba. Dia dituhankan karena ucapannya, milikmu adalah milikku. Itu adalah kesalahan fatal. Kok bisa kayak gitu? Yes. Bisa dibuktikan? Bisa. Mari kita buktikan. Di dalam pengakuan Yesus, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang mengetahui hari kiamat. Kapan terjadinya? Itu artinya apa? Kecuali Bapa yang ada di surga. Loh. Tadi orang Kristen menganggap milik Bapa adalah milikmu. Milikmu, milik Bapa, oke. Tapi milik Bapa adalah milikmu. Milik Bapa yang Bapa miliki adalah salah satunya, Bapa memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Yesus memiliki pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat? Tidak. Berarti maksud kata Yesus, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, itu hanya berfokus kepada domba-domba sesat yang insaf, yang bertaubat di bawah misi penginjilan Yesus. Mereka yang percaya kepada aku adalah milikku dan juga milikmu. Tetapi pengetahuan tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hal yang lain, itu adalah milikmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi tinggalkan pemahaman Yesus itu adalah Tuhan Junior. Itu tidak rasional dan terbantahkan oleh Bible itu sendiri. Demikian. Oke Bang. Jika si Maha Penciptanya datang ke dunia ini, mungkin kan tak mungkin gitu Bang Jumal. Iya, betul. Tak mungkin. Iya, Emang tak mungkin. Iya, makanya diutus Yesus ataupun Nabi Isa datang ke bumi begitu. Iya, betul sekali. Betul. Lalu? Ya, dari kalau menurut umat kita Kristen, dari situlah maksudnya ajaran itu disampaikan Bang, begitu. Maksud saya, Iya. Dialah gini Bang, contoh abang Iya. Maha Kuasa. Ya, contoh ini Bang ya. Saya berkuasa. Ya, abang Semua berkuasa, bukan maha kuasa. Berkuasa. Iya. Misalnya berkuasa dalam sebuah perusahaan, ya. Terus? Iya, di perusahaan lah buat Bang. Abang lah yang berkuasa dan saya lah asisten begitu bilang Bang ya. Siap. Nah, dari abang lah saya memberikan kepada karyawan atau murid-murid untuk menyampaikan apa pesan abang, kan begitu Bang? Betul sekali. Ya, dari situlah menurut umat Kristen dia itu Bapa begitu Bang. Karena jika yang Allah Maha Kuasa datang ke bumi ini mungkin ya kalau kita bayangkan ya ngeri begitu Bang. Kadang umat Kristen tak paham di sini, tak paham di antara bos dan asisten begitu Bang. Kalau menurut saya umat Kristen salahnya di situ gitu.
Oke. Seandainya dia mengatakan Bapa bukan berarti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya bertanya begitu, Bang. Oke. Jadi gini, saudara, saya mencoba untuk menalar situasi saya pimpinan, Anda asisten, kemudian Anda kepada bawahan-bawahan yang lain membawa pesan dari atasan Anda, yaitu saya. Iya, Bang. Ketika kemudian bawahan saudara mencium tangan saudara, apakah itu sama mencium dengan tangan saya? Padahal Anda adalah utusan saya. Iya, sama-sama, Bang. Jadi tangan yang dicium itu tangan saya? Bukan, maksudnya ini kan beda, Bang. Kalau itu Allah kan Maha Besar, Maha Kuasa gitu. Iya. Ini kan kalau kita samakan dengan gini, Bang. Maksud saya aturnya Bang Juma ini mengerti. Kalau Allah datang ke bumi, mungkin bumi tak sanggup menerimanya begitu. Makanya dia mengutuskan satu umat datang ke satu utusan ke dunia gitu, Bang. Bukan berarti Yesus itu Tuhan begitu. Kalau akal saya berpikir, Bang, ya begitu. Kadang kan umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan begitu. Tuhan yang maha segalanya gitu. Oke, gini. Ya. Ketika ada karyawan yang menganggap Anda ada direktur utama, mereka itu salah atau benar? Benar, Bang. Seandainya saya direktur. Saya tadi yang direktur, Bang. Aku ngutus asisten adalah saudara. Iya. Setiba Anda di ruangan staf, Iya. semua karyawan di situ menganggap Anda lah yang direktur utama. Itu salah atau benar? Salah, Bang. Salah, bagus. Ya. Apa yang terjadi dengan orang Kristen hari ini? Kita lihat. Mereka menganggap Yesus itu direktur utama. Tapi ada masa, ada masa di mana mereka semua akan kecewa dan diusir. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Kita semua ini adalah anak-anak direktur utama. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum jelas seperti apa nasib kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya analogikan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak karyawan, anak-anak perusahaan. Tetapi belum nyata bagaimana kita nanti ketika kita sudah pensiun. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kemudian Riko menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Riko. Sebab kita akan melihat Riko dalam keadaan yang sebenarnya. Ternyata Riko dalam keadaan yang sebenarnya adalah karyawan biasa, bukan direktur utama. Satu. Yang kedua, 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kemudian oleh Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Saya analogikan kepada saudara. Tetapi segala sesuatu apabila segala sesuatu sudah dijelaskan oleh saudara Riko kepada kita, maka saudara Riko sendiri sebagai asisten, sebagai anak dari perusahaan ini akan menaklukkan dirinya di bawah pimpinan, di bawah direktur utama, setelah dia melaksanakan tugasnya menyampaikan pesan direktur utama yang telah kemudian menaklukkan segala perintah-perintah itu kepada kita semuanya atas perintah atasan, supaya di atas perusahaan ini hanya ada satu direktur tertinggi di dalam semua unsur yang ada di perusahaan kita ini. Hanya ada satu direktur utama, tak boleh ada yang lain. Tadi saudara Riko bercerita dia atas mimbar, di atas panggung, di podium, itu hanya sebagai wakil menyampaikan apa yang menjadi pesan direktur. Ketika semuanya sudah disampaikan, maka saudara Riko akan turun duduk bersama dengan kita di bawah sebagai staf biasa, dan yang tinggal di atas podium tinggal satu, yaitu direktur utama. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara Kristen, sehingga nanti kelak Yesus akan melakukan pengusiran karena mereka menganggap Yesus itu adalah direktur utama, padahal dia hanyalah duta
sekretaris, wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan direktur utama kepada staf. Demikian. Iya. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Saudara-saudara sekalian, ada guru-guru saya yang bisa melanjutkan. Kebetulan saya mau melakukan perjalanan. Saya mohon izin untuk sejenak. Sebentar malam insya Allah kita akan jumpa kembali. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi ilmu edukasi khusus untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang merasa ini butuh dan diinginkan. Kemudian mudah-mudahan kalimat-kalimat yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak membangun, itu hanya kembali kepada saya. Jangan diambil, jangan dipetik-petiklah yang baik-baik. Saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore untuk teman-teman semua. Silakan dilanjut guru-guru saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Guru Ndazuma sudah mewakili umat Islam untuk berdiskusi lintas agama. Ya, untuk teman-teman di bawah, silakan yang mau naik. Ini Bang Adam mencari guru-guru kita yang Kristen. Ada bencer. Ada tuh bencer. Ada mencret tuh. Ayo mencret diskusi. Selamat sore Pak.